Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 23. Pengawal pilihan itulah yang kemudian mendapat tugas dari Ki Wiradana untuk mengembangkan kemampuannya kepada para pengawal di setiap padukuhan. Sehingga dengan demikian, maka jajaran pengawal Tanah Perdikan Sembojan termasuk kesatuan pengawal yang kuat dan terampil. Namun dalam pada itu, sebagaimana pernah dibicarakan dengan Ki Tumenggung Wirajaya, bahwa pada permulaan bulan berikutnya dari saat Ki Wiradana menghadap, maka Ki Wiradana itu akan datang lagi menghadap Ki Tumenggung. Mungkin memang belum ada yang dapat dilakukan oleh Ki Tumenggung karena keadaan yang tiba-tiba saja mencengkam keluarga Adipati Pajang dengan gugurnya Kanjeng Sultan Demak. Namun mungkin ada sela-sela waktu yang didapatkannya untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan di Tanah Perdikan Sembojan. Karena itu, maka ketika bulan muda sudah datang dan memasuki peredarannya, Ki Wiradana telah membicarakan kemungkinan untuk sekali lagi menghadap Ki Wirajaya sebagaimana pernah dibicarakan sebelumnya. Memang mungkin aku belum akan mendapatkan penyelesaian yang tuntas, berkata Ki Wiradana. Tetapi setidak-tidaknya aku akan dapat mengingatkan Ki Tumenggung jika Ki Tumenggung belum sempat membicarakannya dengan Kanjeng Adipati. Tetapi perjalanan ke Pajang ternyata berbahaya Kakang, berkata Warsi. Aku akan membawa pengawal lebih banyak lagi, berkata Ki Wiradana. Dengan demikian, maka tidak akan ada orang yang akan mengganggu perjalananku. Warsi termangu-mangu. Sebenarnya lah bahwa ia cemas jika Wiradana akan mengalami kesulitan di perjalanan. Jika para penjahat itu menginginkan kematiannya, maka agaknya hal itu akan dapat dilakukannya. Tetapi dengan pengawal yang lebih banyak, memang mungkin perjalanan Ki Wiradana akan menjadi lebih aman. Namun mengingat keinginannya untuk mendesak, agar Ki Wiradana segera diwisuda, Warsi justru ingin mendorongnya agar Ki Wiradana segera berangkat dan menyelesaikan persoalannya. Sehingga pada saat anaknya lahir, Ki Wiradana benar-benar sudah seorang kepala Tanah Perdikan yang sah. Dengan demikian, maka jika ia ingin menguasainya, maka persoalannya tidak lagi akan menyangkut dengan hari-hari wisudanya. Akhirnya Warsi memilih untuk membiarkan Ki Wiradana pergi dengan pengawal yang lebih banyak lagi. Apalagi pengawal-pengawal itu telah mengadakan latihan hampir setiap hari dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Sambil menunggu kedatangan saudagar emas permata yang memberikan batas waktu sebulan sejak ia meninggalkan Tanah Perdikan, maka Ki Wiradana pun telah memutuskan untuk sekali lagi menghadap kepada Ki Tumenggung Wirajaya sebagaimana dikatakannya pada waktu ia menghadap untuk pertama kalinya. Pada saat-saat Ki Wiradana siap untuk berangkat, maka ia sudah mengatur para penjaganya sebaik-baiknya. Ia sudah menentukan apa yang harus mereka lakukan jika terjadi sesuatu. Namun menjelang Ki Wiradana siap untuk berangkat, maka di rumah Ki Wiradana telah kedatangan dua orang tamu. Seorang laki-laki yang dikenalnya sebagai ayah Warsi, bersama seorang laki-laki yang lain yang disebutnya sebagai saudara sepupunya. Ki Wiradana menjadi gembira sekali. Justru pada saat ia akan meninggalkan istrinya yang sedang mengandung, maka orang yang dianggapnya mertuanya itu telah datang. Kebetulan sekali ayah, berkata Wiradana setelah ia menanyakan keselamatan ayahnya. Aku justru telah bersiap-siap untuk pergi ke Pajang. Dengan demikian maka Warsi tidak jadi berada di rumah sendiri, karena ayah akan berada di sini sampai paling sedikit, saatnya aku datang. Ternyata satu kebetulan yang baik, berkata laki-laki itu. Tetapi apakah Ki Wiradana akan pergi untuk waktu yang lama? Tidak ayah. Aku hanya akan meyakinkan penyelesaian wisudaku menjadi kepala Tanah Perdikan yang sampai saat ini ternyata masih belum dapat dilaksanakan, jawab Ki Wiradana. Baiklah. Aku akan berada di sini sampai kau kembali, sahut laki-laki itu. Tetapi Ki Wiradana akan pergi kira-kira berapa hari? Antara 4 sampai 5 hari saja ayah, jawab Ki Wiradana. Dalam waktu itu mungkin aku sudah mendapatkan kejelasan meskipun mungkin masih ada tenggang waktu dari pelaksanaan wisuda itu sendiri. Tetapi aku memerlukan kepastian. Karena anakku akan lahir kira-kira setengah tahun lagi. Pergilah, berkata laki-laki itu. Selama itu, bahkan mungkin sesudah kau kembali, aku akan berada di tempat ini, membantu Warsi yang mungkin memerlukannya. Dengan demikian, Ki Wiradana menjadi semakin longgar perasaannya untuk meninggalkan istrinya, karena ayah mertuanya dan seorang saudara sepupunya akan berada di rumahnya. Demikianlah,
pada hari yang sudah ditentukan, Wiradana pergi ke Pajang. Ia tidak hanya dikawal oleh 4 orang tetapi ia membawa 7 orang pengawal yang terpecah. 3 orang bersamanya dan 4 orang yang lain akan berkuda beberapa puluh langkah di belakangnya. Selebihnya, Ki Wiradana telah memilih jalan yang tidak terlalu banyak dilalui orang, sehingga dengan demikian maka kemungkinan perjalanannya diketahui orang-orang yang bermaksud jahat menjadi berkurang. Sementara Ki Wiradana menempuh perjalanan ke Pajang, maka ayah Warsi yang sebenarnya telah berada di padepokan pamannya, di kaki Gunung Kukusan. Bahkan ia sudah mengutarakan semua persoalan yang dihadapi Warsi sebagai keponakan Kalamerta dan yang telah berhasil membunuh orang yang telah membunuh Kalamerta itu sendiri. Saat ini ia memerlukan bantuan untuk mewujudkan keinginannya sampai kepada anak keturunannya, berkata ayah Warsi kepada pamannya. Pamannya, seorang pertapa di lereng Gunung Kukusan mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, kalian tidak membicarakannya dengan aku sebelumnya. Kalian tidak pernah datang berkunjung ke tempat ini. Kalian hanya memberitahukan kematian Kalamerta. Sesudah itu tidak ada apa-apa lagi. Sekarang tiba-tiba saja kau datang dengan persoalan yang sudah menjadi rumit karena pokal anakmu. Tetapi Warsi mempunyai perhitungan buat masa depan bagi keturunannya, berkata ayahnya. Dan ia menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki hanya karena ia menginginkan anaknya kelak menjadi kepala tanah perdikan Sembojan? Apakah itu tidak sama artinya dengan perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepada laki-laki untuk mendapatkan harta benda dan kekayaan, bertanya pamannya. Jangan menilai begitu terhadap Warsi paman, berkata ayah Warsi. Paman tentu mengenal keluarga Kalamerta sebaik-baiknya. Apa yang kami kerjakan dan apa pula yang kami inginkan. Ya. Aku kenal gerombolan Kalamerta sebagai gerombolan perampok yang garang, berkata pertapa di kaki Gunung Kukusan itu. Jika pada suatu saat, keturunan Warsi dapat menjadi seorang yang terpandang, maka aku kira cara untuk mencari harta dan kekayaan yang demikian itu tidak akan terjadi lagi bagi keturunan keluarga Kalamerta, jawab ayah Warsi. Lalu, namun satu hal yang paman harus mengetahuinya, bahwa Warsi memang sudah jatuh cinta kepada laki-laki yang sebelumnya ingin dibunuhnya itu. Dan perasaan itulah yang pertama-tama tumbuh di hati Warsi. Baru kemudian ia ingin anaknya menjadi kepala tanah perdikan Sembojan. Karena itu maka dugaan paman tentang Warsi tidak seluruhnya benar. Petapa di kaki Gunung Kukusan itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Sebenarnya aku tidak berkeberatan melibatkan diri dalam persoalan Warsi. Tetapi pada saat ini, aku mempunyai sebuah persoalan tersendiri yang juga memerlukan penyelesaian. Bahkan segera. Persoalan apa paman? Bertanya ayah Warsi. Apakah kau sudah mendengar bahwa Kanjeng Sultan Demak gugur di peperangan, meskipun tidak sedang berada di medan? Bertanya petapa itu. Ya paman. Aku mendengarnya ketika aku berada di Sembojan, jawab ayah Warsi. Nah, jika demikian, maka kau perlu mengetahui bahwa tahta yang kosong itu telah menumbuhkan persoalan. Keluarga Kanjeng Sultan Demak mulai mempersoalkan, siapakah yang akan menggantikan kedudukan Kanjeng Sultan. Namun satu hal yang perlu kau ketahui, bahwa ada garis keturunan yang lain yang juga berhak atas tahta Demak, berkata petapa itu. Siapa paman? Bertanya ayah Warsi. Putra Pangeran Sekar Sedalepen. Arya Penangsang dari Jipang, jawab pertapa itu. Ayah Warsi mengerutkan keningnya. Namun demikian katanya. Tetapi apakah hal itu ada hubungannya dengan persoalan paman? Pertapa itu tersenyum. Katanya. Aku adalah pengikut Adipati Jipang yang setia. Aku mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Ki Patih Mantahun, Pepatih Kadipaten Jipang. Ayah Warsi menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berdesis. Paman akan menghubungkan persoalan itu dengan kedudukan Warsi di Sembojan? Ya. Aku akan berada di Sembojan. Tetapi dalam rangka mempersiapkan Sembojan menjadi alas perjuangan Adipati Jipang. Jika benar terjadi perang antara Jipang dan keluarga Sultan Demak yang lain termasuk Adipati Pajang maka Sembojan akan merupakan tempat berpijak yang sangat baik untuk menghadapi Pajang. Sementara itu Arya Penangsang akan mempersiapkan pancadan perjuangan menghadapi Cirebon dan sisa kekuatan di Demak sendiri, berkata petapa itu. Ayah Warsi mengangguk-angguk. Baginya sama sekali tidak ada keberatan apapun juga, seandainya Sembojan berada di pihak Jipang jika benar-benar terjadi permusuhan.
Tetapi bagaimana dengan Ki Wiradana sendiri? Selama ini Sembojan merupakan salah satu wilayah Pajang. Daerah tanah perdikan yang luas yang membentang di bagian timur Pegunungan Sewu di pesisir selatan. Jipang yang jauh dari Pajang memang memerlukan tempat berpijak. Meskipun Sembojan juga tidak terlalu dekat dari Pajang, tetapi letaknya yang di arah selatan itu akan dapat memberikan banyak bantuan. Selain bantuan pangan, mungkin di Sembojan terdapat anak-anak muda yang bersedia berjuang bagi Jipang. Petapa di kaki Gunung Kukusan itu pun kemudian berkata, Sembojan akan menjadi sangat penting artinya. Bukankah di Sembojan terdapat tanah yang subur? Dalam perang yang mungkin akan berlangsung lama kita harus menyediakan sumber-sumber pangan untuk mendukung perjuangan itu. Bahkan mungkin di tanah perdikan Sembojan terdapat orang-orang yang berotak waras, yang melihat sejarah keturunan raja-raja di Demak dengan lebih cermat. Sebenarnya lah bahwa Adipati Jipang mempunyai hak dan wewenang yang paling besar untuk menduduki tahta Demak sepeninggal Trenggana. Karena ayahandalah yang sebenarnya berhak untuk menjadi sultan di Demak seandainya ia mendapat gelar setelah terbunuh dengan Pangeran Sekar Sedalepen. Dan keluarga pengkhianat itulah yang kemudian berhasil menduduki tahta Demak. Nah, apakah hal itu akan dapat dibiarkan berkelanjutan? Sudah waktunya tahta itu kembali kepada yang sebenarnya berhak. Arya Penangsang dari Jipang. Ayah Warsi itu mengangguk-angguk. Jika demikian, maka persoalannya menjadi semakin luas. Tidak lagi persoalan antara keluarga Kalamerta dan keluarga Ki Gede di tanah perdikan Sembojan serta kesulitan untuk mendapatkan kesempatan wisuda karena pertanda kuasa yang belum diketemukan. Namun persoalannya telah menyangkut hubungan antara Pajang dan Demak, bahkan dengan Jipang. Jika Wiradana menyetujui sikap pamannya, maka berarti bahwa Sembojan akan terseret ke dalam persoalan yang lebih besar dari persoalannya sendiri. Meskipun demikian, Ayah Warsi itu berkata kepada pamannya, Paman, sebaiknya Paman pergi ke Sembojan. Paman akan dapat bertemu dan berbicara di antara kami yang berada di Sembojan. Pamannya itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jadi aku harus memasuki satu arena permainan yang membingungkan itu? Jika Paman sudah berada di Sembojan untuk beberapa hari, maka Paman tidak akan mengalami kebingungan lagi. Semuanya akan berjalan sebagaimana sewajarnya, berkata Ayah Warsi. Di Sembojan kita akan dapat menentukan segala-galanya. Karena sebenarnya Warsi menghadapi lawan yang cukup berat. Warsi mempunyai dugaan bahwa perampok-perampok itu bukannya sekadar perampok yang menginginkan harta benda. Tetapi mereka tersangkut dalam satu kelompok yang memang menginginkan kegoyangan pemerintahan tanah perdikan yang dipimpin oleh Ki Wiradana. Menurut dugaan Warsi, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Nyai Wiradana yang lama, yang mungkin masih belum terbunuh sebagaimana diduga oleh Ki Wiradana sendiri. Paman Ayah Warsi itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Aku akan pergi ke Sembojan. Kemudian aku akan menghubungi para pengikut Adipati Jipang. Aku berharap bahwa sebelum aku pergi ke Sembojan aku dapat berpesan agar salah seorang dari petugas sandi Jipang dapat pergi ke Sembojan menemui aku. Jika demikian, apakah Paman dapat pergi bersamaku? Bertanya Ayah Warsi. Aku juga harus datang ke Sembojan sebagai seorang pedagang, bertanya pertapa itu. Tidak. Paman datang benar-benar sebagai kakek Warsi, jawab Ayah Warsi. Tetapi Warsi sudah mempunyai ayah lain sebagaimana kau ceritakan, sahut pertapa itu. Bahkan seandainya aku adalah kakek Warsi, bagaimana alasannya bahwa aku dapat datang bersama kau? Kita tidak dapat bersamaan. Paman dapat langsung menuju ke rumah Warsi. Sementara itu, aku akan langsung pergi ke penginapan yang sudah kami sepakati sebelumnya untuk menjadi tempat menjebak perampok-perampok itu. Bahkan mungkin Paman akan dapat membantu kami menangkap perampok itu. Jika kami dapat menangkap seorang saja di antara mereka, maka aku kira, segalanya akan terungkap termasuk penari yang mirip sekali dengan Nyai Wiradana, apabila pendapat Warsi tentang orang-orang yang mengganggu tanah perdikan itu benar, berkata Ayah Warsi. Pamannya yang tinggal di sebuah padepokan di kaki Gunung Kukusan itu pun mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan pergi ke Sembojan. Aku akan menjajaki kemungkinan untuk menjadikan Sembojan salah satu landasan bagi perjuangan Arya Penangsang di sisi selatan tanah ini. Tetapi sebelumnya ajari aku untuk mengenali tokoh-tokoh Ceritera yang hidup di negeri Sembojan itu, agar aku tidak salah sebut dan tidak salah ucap.
Adalah satu cerita yang lucu jika aku ternyata tidak mengenali orang yang disebut Ayah Warsi itu, justru adalah kakeknya. Paman tentu sudah mengenalnya. Ia pernah datang kemari, berkata Ayah Warsi. Mudah-mudahan aku tidak salah pilih, berkata pamannya. Agaknya lebih baik aku datang sehari sebelum paman. Aku akan dapat memesan Warsi, agar ia dengan cepat menempatkan peranan masing-masing pada susunan yang seharusnya, berkata Ayah Warsi. Agaknya memang lebih baik demikian, berkata pamannya. Namun kemudian katanya. Tetapi jika menurut katamu tidak ada orang kuat di tanah perdikan itu, kenapa tanah itu tidak langsung dikuasainya saja oleh Warsi? Warsi masih menunggu Ki Wiradana di wisuda, selain ia juga masih menunggu bayinya yang akan lahir, jawab Ayah Warsi. Demikianlah maka kedua orang itu pun telah menentukan rencana berikutnya, sehingga pada saatnya segalanya akan dapat berjalan dengan lancar dan tidak akan menumbuhkan persoalan sebelum saatnya itu memang akan ditumbuhkannya. Dalam pada itu, Ki Wiradana yang pergi ke Pajang, telah berada di Pajang pula. Tetapi ia tidak ingin bermalam di rumah Ki Tumenggung Wirajaya agar tidak merepotkannya. Ia bermalam di penginapan yang pernah dipergunakannya dahulu, dengan pengertian bahwa ia telah membawa pengawal lebih banyak, sehingga ia akan dapat mengatasinya jika kedua orang perampok itu masih akan merampoknya lagi. Sementara itu 7 orang pengawal yang pernah ikut bersamanya namun yang sudah mendapat latihan-latihan yang keras untuk meningkatkan kemampuannya meskipun dalam waktu yang terhitung singkat. Ternyata Ki Tumenggung Wirajaya memang seorang yang ramah. Diterimanya Wiradana dengan senang hati. Bahkan sekali lagi ia menawarkan agar Wiradana bersedia bermalam di rumahnya. Terima kasih Tumenggung, jawab Ki Wiradana. Aku datang bersama beberapa orang pengawal. Pengawal, bertanya Ki Tumenggung. Dengan singkat Ki Wiradana menceritakan pengalamannya ketika ia kembali ke Sembojan pada saat ia menghadap yang terdahulu. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya. Nampaknya orang-orang itu memanfaatkan keadaan yang mulai hangat di Demak. Ki Wiradana mengangguk kecil. Katanya. Apakah ada persoalan yang timbul sepeninggal Kanjeng Sultan Demak? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Persoalan yang sering dihadapi. Jawab dari pertanyaan. Siapakah yang akan menggantikannya? Jawab Ki Tumenggung. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Ternyata tentang warisan itu memang akan dapat membakar persaudaraan. Bukan hanya orang-orang yang berderajat rendah, tetapi orang-orang yang berderajat tinggi pun sering berebut warisan. Warisan harta benda atau warisan kedudukan, atau bahkan kedua-duanya. Namun dalam pada itu, Ki Wiradana pun segera kembali kepada persoalan tentang dirinya. Tetapi apakah Kanjeng Adipati Hadiwijaya sudah berada kembali di Pajang? Sudah Ki Wiradana. Tetapi tentu hanya untuk sesaat. Mungkin dalam waktu dekat, Kanjeng Adipati akan kembali ke Demak dalam persoalan yang sama, jawab Ki Tumenggung. Jika demikian, bagaimana dengan persoalanku? Dengan kemungkinan penyelenggaraan wisuda, bertanya Ki Wiradana. Aku sudah menyampaikannya kepada Kanjeng Adipati, jawab Tumenggung. Namun dalam kesibukannya, maka Kanjeng Adipati hanya memerintahkan untuk menyiapkan pertanda kuasa di tanah perdikan Sembojan. Kanjeng Adipati masih belum dapat mengatakan, kapan wisuda itu akan dapat dilakukan, berhubung dengan kesibukan Kanjeng Adipati sendiri. Apalagi dalam persoalan ini Adipati di Jipang, Arya Penangsang telah ikut campur pula, karena ia merasa pula berhak atas tahta Demak. Wajah Ki Wiradana menjadi tegang. Katanya. Dengan demikian apakah berarti bahwa mungkin dalam waktu setelah tahun ini, wisuda itu belum menemukan pertanda kuasa tanah perdikan itu? Pada saat ayah tidak seorang pun yang ingat akan benda yang penting bagi tanah perdikan Sembojan itu. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Ki Wiradana. Aku sebagai seorang petugas dalam hal ini, akan selalu berusaha. Tetapi aku tentu tidak akan dapat berbuat banyak jika Kanjeng Adipati sendiri baru dalam keadaan sibuk dan tegang. Sebenarnya lah aku tidak berani mendesak sampai 2-3 kali. Nanti, jika keadaan sudah menjadi semakin baik, barulah aku akan mengulangi persoalan itu lagi. Tetapi hal itu sangat penting bagi kami di tanah perdikan Sembojan Ki Tumenggung, desis Ki Wiradana. Aku mengerti Ki Wiradana. Aku akan membantu Ki Wiradana sejauh dapat dan berani aku lakukan.
Namun baiklah Ki Wiradana mengetahui, tetapi hanya untuk Ki Wiradana sendiri agar tidak menggelisahkan rakyat, bahwa Kanjeng Adipati telah memerintahkan untuk menyiapkan prajurit. Karena itu, maka dapat dibayangkan bahwa persoalannya menjadi cukup gawat, jawab Ki Tumenggung. Ki Wiradana menjadi berdebar-debar. Nampaknya persoalan Demak itu akan berpengaruh juga atas tanah perdikan Sembojan. Setidak-tidaknya bahwa saat wisudanya pun akan tertunda sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Tetapi Wiradana memang merasa berada dalam kesulitan. Ki Tumenggung Wirajaya adalah orang yang sangat baik kepadanya. Ia sudah berbuat sejauh dapat dilakukan. Bahkan ternyata Ki Tumenggung telah menyampaikannya pula kepada Kanjeng Adipati tentang persoalan tanah perdikan Sembojan. Namun Kanjeng Adipati yang sedang dicengkam oleh persoalan di Demak itu belum dapat menentukan apa yang akan dilakukannya. Jika Kanjeng Adipati sudah memerintahkan menyiapkan pasukan, maka keadaan tentu akan benar-benar gawat, berkata Wiradana di dalam hatinya. Karena itu, maka ia hanya dapat berkata, Ki Tumenggung, jadi apakah yang sebaiknya harus aku lakukan? Maaf Ki Wiradana, jawab Ki Tumenggung dengan penuh penyesalan. Aku kira yang dapat Ki Wiradana lakukan sekarang, adalah sekadar menunggu. Selama itu, Ki Wiradana dapat mengusahakan pertanda yang hilang itu, mungkin akan dapat diketemukan. Dalam keadaan seperti ini, maka Kanjeng Adipati tentu tidak sempat memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain daripada mempergunakan tata cara sebagaimana seharusnya berlaku. Tetapi jika benda itu memang hilang Ki Tumenggung, karena ayah meninggal dalam keadaan tidak wajar, bertanya Ki Wiradana. Ki Tumenggung itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang dapat diusahakan untuk mengatasinya. Dengan beberapa orang saksi dan kesediaan beberapa orang tua di tanah perdikan Sembojan untuk bertanggung jawab, serta kesediaan beberapa orang pejabat di Pajang untuk ikut mempertanggungjawabkan pula, bahwa yang diwisuda adalah pewaris sah. Namun jika ditempuh cara itu, maka pelaksanaannya akan menjadi semakin rumit. Justru pada saat Kanjeng Adipati sibuk sekali seperti sekarang ini, pelaksanaannya tentu akan tertunda. Memang aku tidak dapat menyebut batasan waktu. Jika persoalan Demak cepat selesai, maka hal yang menyangkut tanah perdikan Sembojan pun cepat dapat diselesaikan. Tetapi jika tidak, maka mungkin persoalan Ki Wiradana pun akan tertunda. Tetapi seperti yang aku katakan, bukankah tidak ada persoalan apapun pada Ki Wiradana? Agaknya Ki Wiradana tidak mempunyai kecemasan bahwa akan terjadi perebutan kekuasaan di tanah perdikan itu karena anak kepala tanah perdikan yang terdahulu memang hanya satu. Nampaknya tidak ada pula orang yang merasa berhak atas kedudukan itu selain Ki Wiradana sendiri, sebagaimana Arya penangsang bagi kerajaan Demak. Bukankah sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda kedudukan Ki Wiradana, sesudah atau sebelum diwisuda? Ki Wiradana memang tersentuh ke dalam satu keadaan yang sulit. Ia tidak dapat berbuat apapun atas Ki Tumenggung yang baik dan ramah itu. Namun penundaan itu akan menyusahkannya dan mungkin juga istrinya yang ingin wisuda itu dilaksanakan sebelum anaknya lahir. Tetapi apa boleh buat? Segalanya terjadi di luar kuasa Ki Tumenggung itu sendiri, bahwa kebetulan sekali telah terjadi persoalan di Demak dan menyangkut Kanjeng Adipati Pajang. Meskipun demikian, Ki Wiradana masih juga bertanya. Ki Tumenggung, apakah dalam keadaan seperti ini, aku diperkenankan menghadap Kanjeng Adipati? Mungkin jika aku dapat memberikan penjelasan, Kanjeng Adipati akan bersedia memikirkannya dan melakukan langkah-langkah darurat. Ki Tumenggung mengerutkan keningnya. Katanya, mungkin aku dapat mengusahakan agar kau menghadap. Tetapi akibatnya tentu tidak akan menguntungkan Ki Wiradana, justru karena pikiran Kanjeng Sultan yang sedang kusut. Ki Wiradana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku akan mohon belas kasihannya. Mungkin agak berbeda dengan jika ia berhadapan dengan Ki Tumenggung. Berhadapan dengan yang berkepentingan, mungkin hati Kanjeng Adipati akan menjadi luluh meskipun dalam keadaan yang kusut sekalipun. Ki Tumenggung Wirajaya menjadi ragu-ragu. Namun ia berusaha untuk sekali lagi memperingatkan. Tetapi hal itu akan berakibat sebaliknya. Kanjeng Adipati akan merasa selalu terdesak justru dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Aku mohon dengan sangat Ki Tumenggung, berkata Ki Wiradana. Bukan berarti aku tidak percaya kepada Ki Tumenggung. Tetapi semata-mata dengan perhitungan, bahwa jika Kanjeng Adipati melihat langsung keadaanku, mungkin Kanjeng Adipati akan memberikan sedikit perhatian dalam kekalutannya itu.
Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Jika kau bersikeras hati untuk menghadap, aku akan berusaha." Sebenarnya lah Ki Tumenggung adalah orang yang sulit untuk menolak permintaan orang lain meskipun hal itu akan dapat menyulitkan dirinya sendiri. Jika Ki Wiradana sempat menghadap maka persoalannya tidak akan menjadi semakin mudah dipecahkan. Namun ia tidak sampai hati untuk mengecewakan Ki Wiradana. Biarlah ia mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Kanjeng Adipati, berkata Ki Tumenggung di dalam hatinya. Karena itu, maka katanya, "Jika demikian, baiklah Ki Wiradana harap menunggu 1-2 hari. Mudah-mudahan kesempatan itu segera terbuka. Mungkin justru tidak di hari-hari Paseban. Tetapi pada saat-saat khusus yang sering dipergunakan oleh Kanjeng Adipati untuk menerima persoalan-persoalan yang tidak perlu dibicarakan dalam sidang di Paseban." "Terima kasih Ki Tumenggung. Aku akan menunggu sampai saatnya Ki Tumenggung memanggil aku. Aku berada di penginapan seperti yang pernah aku sebutkan," sahut Ki Wiradana. Dengan demikian, timbullah di hati Ki Wiradana harapan. Ia akan menjelaskan sebagaimana adanya. Jika Kanjeng Sultan menaruh belas kasihan atas anaknya yang akan lahir, maka Kanjeng Sultan akan dapat mengambil satu kebijaksanaan. Namun Ki Tumenggunglah yang mengalami kesulitan. Ia menjadi ragu-ragu untuk menyampaikan permohonan Ki Wiradana kepada Kanjeng Adipati yang diketahuinya sedang dalam keadaan yang terlalu sibuk. Bukan saja secara wantah, tetapi juga kesibukan nalar dan budinya. Kanjeng Adipati memang menantu Kanjeng Sultan Demak yang paling muda. Namun beberapa pihak menganggap bahwa ia adalah salah seorang yang memiliki kelebihan dari menantu-menantu Kanjeng Sultan yang lain. Tetapi Ki Tumenggung yang tidak dapat menolak permintaan Ki Wiradana itu, akhirnya dalam satu kesempatan memberanikan diri untuk menyampaikannya kepada Kanjeng Adipati. "Ampun Kanjeng Adipati," berkata Ki Tumenggung dengan suara bergetar. "Apakah hamba diperkenankan menyampaikan satu permohonan dari salah seorang hamba di Pajang?" Adipati Pajang menurut kebiasaannya memang bukan orang yang garang. Ia banyak mendengarkan pendapat orang lain bahkan ia senang berbincang dalam waktu-waktu senggangnya dengan siapapun juga yang dianggapnya berguna baginya. Namun dalam kekalutan itu, Kanjeng Adipati bertanya, "Siapakah yang akan menghadap dan dalam persoalan apa?" "Ampun Kanjeng Adipati. Yang akan menghadap Ki Wiradana, pemangku jabatan Kepala Tanah Perdikan di Sembojan," jawab Ki Tumenggung Wirajaya. "Untuk apa?" Wajah Kanjeng Adipati mulai berkerut. "Sebenarnya lah hamba sudah menjelaskan tentang kedudukannya dalam hubungan permohonannya untuk diwisuda. Namun ia ingin menghadap langsung Kanjeng Adipati. Mungkin ia dapat memberikan penjelasan lebih banyak dan mungkin Kanjeng Adipati akan berbelas kasihan jika Kanjeng Adipati langsung dapat bertemu dengan orang itu," berkata Ki Tumenggung dengan ragu. Wajah Kanjeng Adipati Hadiwijaya itu menjadi tegang. Dengan nada datar ia bertanya, "Bukankah aku sudah memberi jawaban atas hal itu kepadamu?" "Hamba Kanjeng Adipati. Tetapi seperti yang hamba katakan, Ki Wiradana ingin menyampaikan persoalannya langsung kepada Kanjeng Adipati," jawab Ki Tumenggung. "Jika demikian, jika setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan persoalan tanah perdikan akan menghadap aku langsung, maka aku tidak memerlukan kau lagi Ki Tumenggung. Aku mengangkatmu dalam jabatanmu adalah agar aku tidak harus mengurusi semua persoalan yang timbul di kadipaten ini," jawab Kanjeng Adipati. Ki Tumenggung sudah mengira bahwa ia akan mendapat jawaban yang demikian. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat lain justru karena ia ingin berbuat sebaik-baiknya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Kanjeng Adipati berkata, "Tetapi baiklah suruhlah Wiradana itu menghadap. Nanti sore setelah matahari turun menjelang senja. Aku mempunyai waktu luang." Ki Tumenggung menjadi heran atas kesempatan yang tidak diduganya itu. Namun sebagaimana didengarnya, bahwa Ki Wiradana mendapat kesempatan untuk menghadap menjelang senja. Karena itu, maka Ki Tumenggung kemudian mohon diri untuk menyampaikan berita itu kepada Ki Wiradana. Alangkah gembiranya hati Ki Wiradana. Ternyata demikian mudahnya ia mendapat kesempatan untuk menghadap. Tidak ada kesulitan apapun juga. Sekali Ki Tumenggung menyampaikan permohonannya, maka Kanjeng Adipati segera memberinya kesempatan. Tidak besok, apalagi lusa. Tetapi nanti sore menjelang senja. Rasa-rasanya semuanya akan dengan cepat selesai. Besok ia akan pulang ke Sembojan dengan kepastian bahwa Kanjeng Adipati sudah menentukan hari wisuda baginya, jauh sebelum anaknya itu lahir.
Dengan demikian, maka ia pun akan segera dapat membenahi tanah perdikan Sembojan tanpa ragu-ragu lagi. Ketika matahari mulai turun, Ki Wiradana telah berada di rumah Ki Tumenggung. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu senja. Hari itu matahari menjadi seakan-akan bergerak turun lambat. Namun akhirnya waktunya datang juga. Bersama Ki Tumenggung Wirajaya, Ki Wiradana pergi ke istana Adipati Hadiwijaya di Pajang. Seperti yang dikatakan, maka Adipati Pajang benar-benar telah menerima Ki Wiradana di sebuah ruang yang khusus bagi Adipati Hadiwijaya untuk menerima orang-orang yang datang menghadap di luar Paseban. Ketika Kanjeng Adipati memasuki ruangan, maka Ki Wiradana menjadi berdebar-debar. Bahkan Ki Tumenggung pun tidak kurang berdebar-debarnya pula. Dengan ketajaman penggeraitannya, Ki Tumenggung merasakan sesuatu yang kurang wajar terhadap sikap Kanjeng Adipati yang sedang dalam suasana yang kalut karena kematian Sultan Trenggana di Demak. Setelah beberapa saat Kanjeng Adipati duduk, barulah ia bertanya. "Apakah kau yang bernama Wiradana, pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan?" Ki Wiradana menunduk sambil menyembah. Katanya, "Kanjeng Adipati, hamba adalah Wiradana, pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan." "Apakah maksudmu mohon menghadap?" bertanya Kanjeng Adipati kemudian. "Mungkin Ki Tumenggung Wirajaya pernah menyampaikan permohonan hamba untuk mendapatkan wisuda, karena sebenarnya lah hamba dan istri hamba sangat berharap, agar hamba telah diwisuda sebelum anak hamba itu lahir setengah tahun mendatang," jawab Ki Wiradana. "Jadi kau sudah menyampaikan persoalanmu kepada Ki Tumenggung Wirajaya?" bertanya Kanjeng Adipati. "Hamba Kanjeng Adipati," jawab Ki Wiradana. "Lalu, apakah jawab Ki Tumenggung?" bertanya Adipati Pajang itu. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Ia mulai merasakan sesuatu yang menekan jantungnya. Namun ia harus menjawab pertanyaan Kanjeng Adipati itu. Karena itu, maka Ki Wiradana itu pun terpaksa mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Ki Tumenggung Wirajaya. Ia tidak dapat mengurangi atau menambah, karena Ki Tumenggung itu hadir juga di ruang itu. Ketika Ki Wiradana selesai menyampaikan jawaban yang pernah diberikan kepadanya oleh Ki Tumenggung, maka Adipati Pajang itu pun bertanya. "Jika demikian, maka aku kira persoalannya telah ditangani dan ditanggapi oleh Ki Tumenggung yang memang mempunyai tugas untuk itu. Kenapa Ki Wiradana masih memerlukan waktu untuk menghadap aku?" "Hamba ingin memohon belas kasihan," sahut Ki Wiradana dengan nada memelas. "Ki Wiradana," berkata Kanjeng Adipati Hadiwijaya. "Aku memang minta agar Ki Wiradana datang saat ini. Tetapi apa yang akan aku katakan tidak berbeda dengan apa yang sudah aku katakan kepada Ki Tumenggung Wirajaya. Sebagaimana kau ketahui, bahwa pikiranku sekarang sedang kalut. Karena itu, jangan menambah beban pada saat-saat yang begini. Ketahuilah, bahwa kau telah melakukan satu kesalahan. Untunglah bahwa Ki Tumenggung Wirajaya adalah orang yang baik hati. Jika kau berhadapan dengan orang lain, maka kau tentu sudah diusirnya dan bahkan persoalanmu akan menjadi berkepanjangan karena kau telah berusaha melangkahi wewenangnya. Karena itu, kembalilah ke tanah perdikan Sembojan. Tunggulah sampai Ki Tumenggung memanggilmu untuk diwisuda. Kau harus belajar dari pengalamanmu agar kau menjadi dewasa. Bukan dalam hal umur, tetapi dalam hal tataran pemerintahan." Jantung Ki Wiradana terasa bagaikan berhenti berdentang. Tubuhnya menjadi lemas dan keringatnya mengalir di seluruh tubuhnya. "Jangan cemas bahwa aku akan menghukummu dengan mempersulit persoalanmu," berkata Kanjeng Adipati. "Tetapi ketahuilah, bahwa segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan paugeran. Siapkan semua ubarampe. Baru kemudian hari wisuda itu akan ditentukan. Dengan sedikit keterangan, bahwa aku masih harus menyelesaikan persoalan Demak yang bagiku lebih penting karena menyangkut lebih banyak lingkungan dan rakyat daripada tanah perdikan Sembojan." Semua harapan yang telah ditimbun di dalam dada Ki Wiradana itu pun telah larut. Ternyata Adipati Pajang bukannya akan memberikan kesempatan kepadanya untuk mendapat wisuda sesuai dengan permohonannya, tetapi Adipati Pajang itu justru hanya sekadar ingin menunjukkan kesalahannya. Karena itu, setelah pintu tertutup sama sekali baginya, maka ia pun bersama Ki Tumenggung mohon diri. "Kau masih harus lebih banyak belajar," berkata Adipati Hadiwijaya itu. "Kau harus mengendapkan gejolak keinginanmu yang tidak terkendali itu. Karena dengan demikian, justru kau akan terjerumus ke dalam kesulitan." Betapa Ki Wiradana menyesali perbuatannya, namun sebenarnya lah bahwa Ki Tumenggung Wirajaya adalah orang yang baik.
Ia sama sekali tidak ikut pula menyalahkan Ki Wiradana. Bahkan ia kemudian berusaha untuk meringankan beban perasaan Ki Wiradana. Sudahlah. Jangan kau risaukan. Nanti jika persoalan Kanjeng Adipati dengan Demak itu selesai, maka akulah yang akan menyampaikannya sekali lagi. Tetapi kapan? Bertanya Ki Wiradana. Itulah yang tidak aku ketahui. Dan bahkan Kanjeng Adipati sendiri pun tidak mengetahuinya, jawab Ki Tumenggung. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat memenuhi keinginannya di wisuda sebelum anaknya lahir. Ki Tumenggung yang melihat kekecewaan membayang di wajah Ki Wiradana itu pun berkata, "Sekali lagi aku ingin memperingatkanmu, Ki Wiradana, bahwa kedudukanmu sekarang dengan sesudah di wisuda tidak akan jauh berbeda. Bagimu tidak akan ada orang yang mengganggumu dan merasa dirinya juga berhak atas tanah perdikan Sembojan sehingga sebenarnya kau tidak perlu merisaukannya." Ki Wiradana mengangguk-angguk. Ia pun mencoba untuk mengurangi perasaan kecewanya dengan menekan pengertian seperti yang dikatakan oleh Ki Tumenggung itu. Dengan demikian maka Ki Wiradana menganggap tidak perlu lagi untuk berada di Pajang lebih lama. Ia sudah menentukan bahwa keesokan harinya, ia akan kembali ke tanah perdikan Sembojan. Ketika ia menyampaikan hasil pertemuannya dengan Kanjeng Adipati, maka para pengawalnya pun menjadi kecewa. Mereka sebenarnya berdoa agar Ki Wiradana cepat diwisuda, karena dengan demikian, mereka pun akan menerima hadiah dari pemimpinnya yang masih terhitung muda itu. Namun ternyata bahwa keinginan itu akan tetap menjadi keinginan saja. Namun dalam pada itu, pada hari-hari terakhir ia berada di Pajang, maka Ki Wiradana memang melihat beberapa kesibukan yang tidak dilihat sebelumnya. Ia melihat prajurit berkuda yang hilir mudik di jalan-jalan raya. Bahkan di penginapan-penginapan telah terjadi semacam pemeriksaan terhadap orang-orang yang bermalam. Masing-masing mendapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan meyakinkan. Ketika sekelompok peronda datang ke penginapan Ki Wiradana, maka mereka memang menjadi curiga melihat beberapa orang yang berasal dari tanah perdikan Sembojan bermalam. Namun Ki Wiradana yang langsung menghadapi para peronda itu berhasil meyakinkan tentang yang dikatakannya. Jika kalian meragukan keteranganku, kalian dapat bertemu dengan Ki Tumenggung Wirajaya atau bertanya langsung kepada Kanjeng Adipati, berkata Ki Wiradana. Para peronda itu ternyata mempercayainya sehingga mereka tidak mengganggu Ki Wiradana dengan 7 orang pengawalnya. Namun dalam pada itu, di bagian lain dari penginapan itu, justru pada bagian yang sering dipergunakan oleh para saudagar dan orang-orang yang mempunyai banyak bekal perjalanan, yaitu pada sebuah bilik, telah terjadi keributan. Sekelompok peronda itu yang dipimpin oleh seorang lurah prajurit menemukan seseorang yang dianggap mencurigakan. Apalagi ternyata ketika salah seorang dari para prajurit itu justru telah dapat mengenalinya. "Heh, bukankah kita pernah bertemu di Demak? Pada waktu aku bertugas mengawal Kanjeng Adipati Hadiwijaya di Pajang. Aku tidak pernah dapat melupakanmu karena kita waktu itu terlibat ke dalam satu persoalan sehingga hampir saja terjadi bentrokan di antara kita di Demak. Di warung itu kau agaknya memang sedang mabuk. Sehingga kau mengigau tentang kedudukan yang seharusnya berada di tangan Arya Penangsang," berkata prajurit itu. "Sehingga ketika aku mencegah kau membuat kerusakan di warung itu, kita terlibat dalam perselisihan. Untunglah pada waktu itu sekelompok peronda dari Demak telah melerai kita, sehingga persoalan yang hampir saja menyala menjadi benturan kekerasan itu dapat dihindarkan. Sementara kau waktu itu telah diserahkan kepada kawan-kawan yang kemudian datang. Para pengawal Adipati Jipang." Wajah orang itu menjadi tegang. Namun kemudian ia berkata, "Aku memang prajurit Jipang. Tetapi apa salahku di sini? Aku sedang dalam perjalanan menengok salah seorang saudaraku yang sedang sakit di sebuah padukuhan di sebelah selatan Pajang." "Di padukuhan mana?" bertanya prajurit itu. "Kalipancer," jawab prajurit Jipang itu. "Jika kau tidak percaya, marilah, besok kita pergi ke Kalipancer." Para prajurit peronda itu termangu-mangu sejenak menghadapi seorang prajurit Jipang itu. Namun akhirnya lurah prajurit itu berkata, "Baiklah Kisanak. Jika kau memang prajurit Jipang dan tidak berniat untuk berbuat sesuatu yang tidak kami inginkan di sini, maka kami ingin mempersilakan Kisanak bermalam tidak di sini." "Kenapa?" bertanya prajurit itu. "Untuk kepentingan keamanan Kisanak sendiri. Marilah, ikut kami ke barak."
Kisanak akan dapat bermalam di sana. Besok Kisanak akan dengan leluasa melanjutkan perjalanan menuju ke Kali Pancer. Di sebelah selatan Pajang memang ada sebuah padukuhan yang bernama Kali Pancer, berkata lurah prajurit Pajang yang sedang meronda itu. Aku tidak mengerti maksudmu, berkata prajurit Jipang itu. Apakah itu berarti bahwa kalian ingin menangkapku? Sama sekali tidak, jawab lurah prajurit itu. Tetapi kau tentu mengetahui suasana yang sekarang sedang kemelut ini. Yang kemelut adalah persoalan orang-orang besar. Tetapi orang-orang kecil sekali seperti aku ini, tentu sama sekali tidak berkepentingan apapun juga, berkata prajurit itu. Karena itu, marilah. Sebaiknya kau bermalam di barak saja, berkata lurah prajurit Pajang. Kau aneh, sahut prajurit Jipang. Sebaiknya kau tidak perlu mengurusi aku. Biar saja aku bermalam dimanapun. Lurah prajurit itu mengerutkan keningnya. Katanya, kau jangan berprasangka buruk. Prajurit Pajang bukan prajurit liar yang akan berbuat sekehendak sendiri. Tetapi kami berbuat di atas landasan paugeran. Karena itu, jangan cemas. Kami tidak ingin berbuat apa-apa. Kami hanya ingin agar tidak terjadi sesuatu atas kau di sini. Karena bagaimanapun juga, tentu ada orang yang akan dapat memancing di air keruh, justru pada saat kau berada di Pajang. Di sebuah penginapan dengan gaya seorang perwira atau seorang saudagar yang kaya raya, karena kau telah memilih sebuah ruangan khusus yang mahal. Prajurit Jipang itu menjadi tegang. Ia memang pantas untuk dicurigai. Selain ia tidak mengenakan pakaian kelengkapan seorang prajurit Jipang, ia memang berada di tempat yang jarang dipergunakan bagi orang kebanyakan. Biasanya orang-orang yang tidak mempunyai banyak uang akan bermalam di tempat yang terbuka di penginapan itu. Apalagi kebiasaan orang menempuh perjalanan biasa, yang kemalaman di jalan, tidak bermalam di penginapan. Tetapi di banjar-banjar padukuhan. Apalagi padukuhan yang disebut Kali Pancer adalah padukuhan yang sudah tidak jauh lagi dari penginapan itu sehingga apabila ia benar ingin pergi ke Kali Pancer, maka ia tidak akan singgah di tempat ini. Dalam pada itu, seorang prajurit Pajang yang lain telah mendapat keterangan dari pemilik penginapan itu bahwa orang itu sama sekali tidak mengaku sebagai orang Jipang. Ia membawa seekor kuda dan datang bersama dengan orang lain yang juga bermalam di tempat itu. Namun di tempat yang dipakai oleh kebanyakan orang. Di tempat yang terbuka. Tidak di dalam bilik seperti orang itu, yang mengaku sebagai seorang saudagar. Prajurit Pajang menjadi semakin curiga. Prajurit yang mendapat keterangan dari pemilik penginapan itu pun kemudian ikut pula menekan agar orang itu bersedia bermalam di barak para prajurit. Orang Jipang itu akhirnya menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Apa boleh buat? Kalian, orang-orang Pajang, terlalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Sebenarnya aku tidak mempunyai sangkut paut dengan kemelut yang terjadi di Demak sekarang ini, karena aku tidak lebih dari seorang prajurit rendahan. Di barak kau tidak perlu membayar seperti di penginapan ini Kisanak," berkata lurah prajurit yang memimpin sekelompok kawan-kawan yang sedang meronda itu. Orang Jipang itu tidak keluar dengan membawa barang banyak. Prajurit Jipang itu mengerutkan keningnya. Sementara itu lurah prajurit Pajang itu berkata selanjutnya, "Bayaran yang terlalu tinggi bagi seorang prajurit rendahan seperti Kisanak ini. Bahkan mungkin tidak akan terjangkau." Wajah prajurit Jipang itu menegang. Ia merasakan tajamnya sindiran lurah prajurit Pajang itu. Tetapi orang Jipang itu sama sekali tidak menanggapinya. Bahkan ia berkata, "Baiklah. Aku akan mengikut kalian. Tetapi sewa bilik di hari ini akan menjadi tanggungan kalian karena aku tidak mempergunakannya seutuhnya. Kami akan membicarakannya dengan pemilik penginapan ini," berkata lurah prajurit Pajang. "Tentu ia tidak akan berkeberatan untuk membebaskanmu dari kewajiban membayar sewa bilik ini." "Tunggulah sejenak," berkata prajurit Jipang itu. "Aku akan membenahi barang-barangku." Orang Jipang itu pun kemudian masuk ke dalam biliknya, sementara dua orang prajurit itu bergeser memperhatikan keadaan di ruangan terbuka dari penginapan itu. Ki Wiradana dan para pengawalnya sama sekali tidak ikut campur dalam persoalan itu. Namun kesan yang mereka dapatkan adalah bahwa persoalan antara Pajang dan Jipang dalam hubungannya dengan kekosongan di Demak menjadi agak meruncing. Meskipun Kanjeng Adipati Pajang tidak mengumumkan secara terbuka agar tidak menggelisahkan rakyatnya,
Tetapi para prajurit telah mendapat perintah untuk bersiaga sepenuhnya seperti dikatakan oleh Ki Tumenggung Wirajaya. Sejenak kemudian, pintu bilik itu pun telah bergerak. Tetapi yang terjadi benar-benar sangat mengejutkan. Ternyata orang Jipang itu tidak keluar dengan membawa barang-barangnya untuk pergi ke barak. Tetapi dengan tiba-tiba saja ia sudah menyerang prajurit Pajang yang berada di muka pintu biliknya. Serangan itu demikian tiba-tiba sehingga kedua prajurit itu sama sekali tidak siap untuk melawan. Demikian pedang terjulur dari bilik pintu, maka kedua prajurit itu berusaha untuk menghindar. Namun ujung pedang itu ternyata sempat memburunya dan mengoyak kulit dagingnya. Pada serangan pertama, kedua prajurit itu sudah terluka. Yang seorang lambungnya sobek melintang, sedang yang lain dadanya terpatuk ujung pedang melubangi dagingnya. Untunglah bahwa ujung pedang itu tidak memotong jantungnya. Tetapi kedua prajurit itu pun telah terjatuh dan tidak berdaya lagi untuk melawannya. Sementara itu, orang-orang yang menginap di penginapan itu pun telah menjerit hampir berbareng. Terutama perempuan-perempuan yang berjualan hasil bumi dan bermalam di penginapan itu. Para peronda yang lain pun perhatiannya segera tertarik pula kepada peristiwa yang tiba-tiba itu. Karena itu, maka mereka pun dengan tangkasnya berloncatan dengan senjata yang sudah siap berada di tangan. Sementara itu, prajurit Jipang telah melukai kedua prajurit Pajang sehingga keduanya tidak lagi mampu bangkit dengan darah yang membasahi lantai penginapan itu berdiri tegak dengan pedang yang telah menjadi merah oleh darah kedua orang korbannya. Namun yang kemudian berada di hadapannya bukan lagi hanya 2 orang, tetapi 4 orang prajurit yang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun yang terjadi kemudian sekali lagi telah membuat orang-orang yang ada di dalam bilik itu terkejut. Ternyata serangan berikutnya tidak datang dari orang yang berdiri di depan pintu itu. Seseorang yang berada di antara orang-orang yang berada di ruang terbuka penginapan itu telah menyergap orang-orang yang sudah siap menghadapi prajurit Jipang yang berada di depan pintu itu. Sergapan yang tiba-tiba itu sekali lagi telah menelan korban. 2 orang terlempar dan jatuh berguling di lantai. Darah memancar dari luka tubuhnya. Serangan yang tiba-tiba itu benar-benar telah berhasil dengan baik. Yang kemudian bersiap menghadapi segala kemungkinan tinggal 2 orang saja di antara para peronda itu. Tetapi selanjutnya tidak terjadi pertempuran di antara mereka. 2 orang yang telah melukai prajurit Pajang itu tiba-tiba saja telah menghambur keluar dari penginapan itu, menyusup ke dalam gelap. Kedua orang prajurit Pajang itu telah berusaha untuk memburunya. Namun yang terdengar kemudian adalah derap kaki-kaki kuda. Tahan mereka, teriak kedua orang prajurit itu hampir bersamaan. Tetapi tidak seorang pun yang melakukannya. Ketika salah seorang di antara 2 orang prajurit itu siap turun ke halaman untuk berlari ke arah kudanya, maka yang seorang di antara mereka, yang ternyata adalah lurah prajurit peronda itu menahannya sambil berkata, "Kau bunyikan saja tanda bahaya. Biarlah aku yang mencoba mengikutinya. Mungkin aku dapat mencapai mereka sebelum mereka keluar dari gerbang." Prajurit itu mengurungkan niatnya. Sementara itu lurah prajurit itulah yang kemudian meloncat ke atas punggung kudanya dan berusaha mengejar orang-orang yang melarikan itu. Sejenak kemudian terdengar suara kentongan yang mengoyak sepinya malam. Suara kentongan yang kemudian disaut oleh suara kentongan yang lain, sehingga akhirnya bergema di seluruh Pajang. Sementara itu kaki-kaki kuda telah berderap di jalan-jalan kota. Namun lurah prajurit yang mengejar 2 orang prajurit Jipang itu ternyata telah kehilangan arah. Ketika ia berusaha menyusul dan berbelok di tikungan, ternyata keduanya bagaikan telah menghilang di hisap bumi. Untuk beberapa lamanya lurah prajurit yang memimpin kelompok peronda itu termangu-mangu. Namun kemudian ia bergerak maju lagi. Mungkin kedua orang Jipang itu bersembunyi di celah-celah bayangan. Sementara kudanya dibiarkan lari menghilang, atau keduanya memang sudah berhasil lolos jauh dari pengamatannya. Ketika prajurit Pajang itu mendengar suara kuda berderap mendekat, ia pun segera bersiaga. Tetapi yang dilihatnya adalah justru prajurit Pajang pula. "Aku kehilangan buruanku," berkata lurah prajurit itu kepada 2 orang prajurit Pajang yang mendekat. "Mereka kemana?" bertanya salah seorang dari kedua prajurit itu. "Mereka berbelok ke tikungan ini. Namun ketika aku berbelok juga, mereka sudah hilang." "Aku tidak lagi mendengar derap kaki kuda," jawab lurah prajurit itu. "Siapakah yang kau kejar?" bertanya salah seorang prajurit Pajang yang baru datang. "Kami memang mendengar isyarat kentongan.
Dan karena itu kami sudah memencar. Tetapi kami tidak bertemu dengan orang yang mencurigakan. Tetapi mereka tentu masih berada di dalam kota, jawab lurah prajurit itu. Tentu mereka belum sempat keluar ketika isyarat kentongan itu berbunyi, sehingga dengan demikian, maka para petugas di regol-regol kota akan menghentikan orang-orang yang mereka curigai yang berusaha keluar dari kota. Kedua orang prajurit yang baru datang itu mengangguk-angguk. Sejenak mereka berkeliling di tempat kedua orang Jipang itu hilang. Namun mereka tidak menjumpai sesuatu. Tetapi beberapa saat kemudian, mereka telah mendengar ringkik kuda di sebuah halaman yang luas tetapi nampak terlalu rimbun oleh gerumbul-gerumbul perdu. Karena itu, maka ketiga orang prajurit pajang itu pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ketiganya yang kemudian turun dari kuda mereka, dengan hati-hati telah memasuki halaman itu. Pada jarak beberapa langkah di antara yang seorang dengan yang lain, maka ketiganya menuju ke arah suara ringkik kuda dengan senjata telanjang di tangan. Beberapa langkah kemudian mereka berhenti. Mereka melihat gerak pada gerumbul-gerumbul perdu. Kemudian mereka melihat seekor kuda yang termangu-mangu di dalam kegelapan. Dengan isyarat, maka lurah prajurit itu memberitahukan kepada kawan-kawannya. Beberapa langkah mereka maju. Namun ternyata yang mereka ketemukan kemudian hanyalah seekor kuda. Bahkan kemudian beberapa langkah di tempat yang lebih dalam seekor kuda yang lain pun berdiri kebingungan. Untuk beberapa saat lamanya ketiga orang prajurit itu masih tetap dalam kesiagaan tertinggi. Namun setelah beberapa saat mereka mengelilingi halaman itu dan tidak menemukan orang-orang yang mereka cari, maka mereka pun menyadari bahwa kedua orang itu tentu sudah melarikan diri dengan meninggalkan kuda mereka. Dengan tanpa menunggang kuda, mereka akan lebih mudah menyusup di antara pepohonan di halaman-halaman, kebun-kebun dan daerah-daerah pepat yang lain. Jika mereka berhasil mencapai dinding kota, maka mereka akan dapat dengan mudah meloncat keluar, tanpa melalui pintu gerbang. Namun dalam pada itu, kedua orang prajurit pajang yang datang kemudian itu berkata, "Peronda sudah tersebar setelah terdengar suara isyarat kentongan. Mudah-mudahan kedua orang itu dapat dijumpai para peronda sebelum mereka keluar dari kota." Lurah prajurit itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Aku akan kembali ke penginapan itu. 4 orang kawanku terluka oleh serangan yang sangat licik." Ternyata bahwa kedua prajurit yang datang kemudian itu pun telah mengikuti pula ke penginapan. Agaknya di tempat itu telah terdapat beberapa orang peronda yang lain, dan orang-orang yang terluka itu telah mendapatkan pertolongan seperlunya. Namun ternyata bahwa luka mereka cukup parah. Sehingga mereka harus dibawa ke tempat perawatan bagi para prajurit yang terluka. Malam itu, seluruh kota telah menjadi sibuk. Para prajurit berusaha untuk menemukan 2 orang prajurit dari Jipang yang tentu dalam tugas sandi berada di Pajang. Tetapi ternyata kedua orang itu tidak dapat diketemukan. Keduanya seolah-olah telah lenyap tanpa bekas. Bahkan beberapa orang prajurit telah memasuki beberapa rumah yang dicurigai. Tetapi mereka tidak menemukan keduanya. Dalam pada itu, di penginapan, lurah prajurit yang 4 kawannya terluka, ternyata menyesali sikap Ki Wiradana. Dengan nada datar ia berkata, "Kisanak, sebenarnya kau dapat mengambil bagian dalam peristiwa seperti ini. Jika benar kau adalah pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan, maka kau termasuk bagian dari Pajang." "Apa yang kau maksud Kisanak?" bertanya Ki Wiradana. "Kau dapat memerintahkan pengawalmu untuk ikut menangkap orang-orang Jipang itu," berkata lurah prajurit itu. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Peristiwa itu terjadi sedemikian tiba-tiba, sehingga aku tidak siap untuk berbuat sesuatu. Ketika aku sadar, maka semuanya telah terjadi." Lurah prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti alasan itu. Tetapi dengan demikian maka menurut penilaian lurah prajurit itu, Ki Wiradana ternyata tidak mempunyai kemampuan berbuat dan mengambil keputusan dengan cepat, pada saat-saat yang rumit. Jika ia mampu menyesuaikan dirinya, maka kedua orang Jipang itu tentu dapat ditangkap, karena Ki Wiradana itu membawa 7 orang pengawal di samping Ki Wiradana sendiri. Tetapi lurah prajurit itu tidak mau mempersoalkannya dengan Wiradana. Ia memang tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Sementara itu, Ki Wiradana sendirilah yang merasa bahwa prajurit Pajang itu telah membuat penilaian atas dirinya. Namun segala sesuatunya telah terjadi.
Apakah hal seperti ini akan didengar oleh Ki Tumenggung Wirajaya atau bahkan Kanjeng Adipati sendiri? Pertanyaan itu terasa mulai mengganggu perasaannya. Karena jika demikian, maka Ki Wiradana mencemaskan bahwa akibatnya akan berpengaruh atas permohonan wisudanya. Namun akhirnya Ki Wiradana itu menghibur dirinya sendiri. Ki Tumenggung Wirajaya bukan kanak-kanak lagi. Ia tahu mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak. Ternyata di sisa malam itu, Ki Wiradana tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ia selalu merasa gelisah. Angan-angannya selalu dibayangi oleh kegagalannya mohon untuk segera diwisuda. Namun ia pun menjadi cemas bahwa akan datang orang-orang yang akan merampoknya. Apakah orang-orang yang merampok aku dan saudagar permata di tanah perdikan Sembojan itu juga orang-orang Jipang? Pertanyaan itu pun telah timbul di dalam hatinya. Tetapi ia sulit mencari hubungan antara Jipang dan perampokan. Sudah tentu Jipang tidak akan mengumpulkan dana bagi perjuangannya memperebutkan tahta Demak dengan perampokan, karena Jipang adalah sebuah kadipaten. Karena Ki Wiradana tidak dapat tidur nyenyak, maka pagi-pagi benar ia sudah bangun. Para pengawalnya pun telah dibangunkannya pula. Kita akan berangkat sebelum matahari terbit, berkata Ki Wiradana. Seperti yang dikatakannya, setelah biaya penginapannya bersama 7 pengawalnya diselesaikan, maka Ki Wiradana pun telah bersiap-siap meninggalkan penginapan itu. Penginapan yang nampaknya masih tidur nyenyak. Pedati-pedati yang berada di halaman milik orang-orang yang bermalam di penginapan itu berderet di antara dinding sampai ke dinding. Lembu-lembunya yang dilepas dari pasangan ditambatkan di halaman samping. Sedangkan di sisi penginapan itu terdapat kandang kuda yang agak besar. Agaknya orang-orang di penginapan itu kebanyakan akan terlambat bangun karena semalam mereka terganggu oleh peristiwa yang mendebarkan, yang telah membuat 4 orang prajurit Pajang terluka parah. Ketika Ki Wiradana keluar dari kota, beberapa kali ia harus berhenti untuk diperiksa. Di gerbang kota ia tertahan cukup lama. Namun akhirnya Ki Wiradana itu diperkenankan melanjutkan perjalanan karena jawaban-jawabannya atas pertanyaan prajurit yang berjaga-jaga dapat meyakinkan mereka. Namun demikian, meskipun Ki Wiradana dan para pengawalnya sudah terlepas dari pintu gerbang, namun mereka masih juga merasa cemas. Karena itu, mereka selalu bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Mungkin seperti dikatakan oleh Ki Wirajaya, bahwa ada orang-orang yang dengan sengaja mempergunakan kesempatan pada saat-saat kemelut itu untuk melakukan kejahatan. Tetapi ternyata bahwa perjalanan Ki Wiradana dan para pengawalnya tidak mengalami hambatan. Mereka dengan selamat mencapai tanah perdikan Sembojan. Tanah perdikan yang besar, yang subur di antara pegunungan yang tersebar, namun yang ngarainya tetap basah di segala musim. Kedatangan Ki Wiradana dengan perasaan kecewa telah disambut oleh Warsi dan orang yang disangka ayahnya. Sebagaimana di perjalanan Wiradana yang selamat secara wadak, maka di tanah perdikan Sembojan pun tidak terdapat sesuatu yang dapat mengguncangkan ketenangannya. Namun berita yang dibawa oleh Ki Wiradana benar-benar mengecewakan Warsi. Apalagi ketika dengan jantung yang berdegupan Wiradana mengatakan bahwa wisuda itu tertunda untuk waktu yang tidak diketahui. Bahkan mungkin sampai saat anaknya lahir. Dengan singkat Wiradana menceritakan apa yang telah terjadi di Pajang. Dengan demikian, maka Warsi akan mendapat gambaran bahwa sebenarnya lah Pajang memang sedang kisruh. Terasa isi dada Warsi bagaikan akan meledak. Ia ingin bertindak untuk mengatasi persoalan yang seakan-akan terputus itu. Jika ia mendapat kesempatan menghadap, maka ia tidak akan sedung Wiradana. Ia tentu mempunyai cara untuk mengemukakan alasan-alasannya. Tetapi Warsi tidak dapat melakukannya. Selama ini ia berperan sebagai seorang istri yang lembut, yang tidak bernafsu untuk memiliki dan menguasai sesuatu yang menyangkut kebendaan dan kepentingan lahiriah. Bersambung ke episode 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.